Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Suara kita, masa depan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Pastinya setiap episode yang ada di podcast yang ada tersedia di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar pastinya memberikan informasi-informasi yang informatif, edukatif, serta bermanfaat untuk teman-teman pemilih pastinya. Dan kesempatan kali ini, saya Ilham Haridinata, saya akan memandu jalannya podcast berbincang-bincang ringan dengan narasumber-narasumber kita yang gak kalah kece, edukatif, serta memberikan sumbangsi pemikirannya kepada kita semua. Telah hadir bersama kita yaitu Bapak Dr. Muhammad Iksan Maro selaku Wakil Rektor ITSBM Selayar. Halo Bapak, selamat datang. Terima kasih. Iya, selamat. Apa kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kembali saya informasikan kepada teman-teman bahwasannya Bapak Dr. Muhammad Iksan Maro yaitu Wakil Rektor dari ITSBM Selayar. Dan beliau juga sekaligus jadi dosen yang ada di ITSBM Selayar. Tanpa memperpanjang prolog nih teman-teman, pasti teman-teman udah gak sabar nih bahwasanya apa yang kita bahas pada kesempatan episode kali ini, yaitu dengan tema literasi pemilu dan pencegahan diskriminasi dengan narasumber Dr. Muhammad Iksan Maro. Tanpa panjang prolog, kita langsung aja nih bincang-bincang bersama beliau yang pastinya kredibilitasnya, pemahamannya, serta akuntabilitasnya di bidang pendidikan atau pemahaman demokrasi pastinya nggak juga hal yang sepele ya teman-teman. Ini, jadi begini Pak, kita kan tadi kan membahas tema kesempatan kali ini adalah literasi pemilu dan pencegahan diskriminasi. Nah, yang pertamanya adalah mengenai pemahaman dasar literasi pemilu. Sebelum kita memasuki lebih dalam, apa sih itu literasi pemilu? Ya, literasi pemilu ya tidak lebih dalam pengertian masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang pemilu, memiliki pengetahuan yang baik tentang pemilu. Tidak hanya sekedar tahapan pemilu, tapi juga substansi pemilu itu sendiri. Jadi masyarakat mengenal, tahu, paham tentang substansi pemilu adalah tentang penegakan demokrasi, ya, keikutsertaan, keterlibatan, kontribusi, partisipasi dalam perhelatan demokrasi. Saya kira seputar situ bahwa ada pemahaman yang baik masyarakat. Pemahaman yang baik mengenai kepemiluan dan pilkadaan ya Pak, itulah yang dinamakan literasi ya Pak ya. Terus kenapa itu menjadi hal yang penting bagi masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas yaitu literasi pemilu ini? Iya, pemahaman yang baik atau pengetahuan yang cukup tentang kepemiluan akan membuat kepesertaan, keterlibatan masyarakat itu memiliki kualitas. Iya. Kenapa? Karena masyarakat memiliki substansi, tidak gampang digiring ke mana-mana, tidak gampang terjebak dalam kampanye hitam dan seterusnya, karena dia memiliki pemahaman yang baik tentang akan kemana arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah pemilu. Berarti dengan adanya masyarakat memiliki pemahaman literasi pemilu dan pilkada, disitulah terlahir nantinya demokrasi yang berkualitas ya Pak ya? Iya betul Pak. Iya. Ya karena memang kondisinya masyarakat pun harus mengisi pemahamannya dari literasi ini karena memang kondisinya itu sangat diperlukan untuk jangka waktu yang panjang untuk kita semua ya Pak ya. Karena kita ketahui bahwasanya teman-teman demokrasi itu adalah dari rakyat untuk rakyat seperti itu ya Pak ya. Iya betul Pak Ilham, ya. Nah jadi kan di era serba digital ini pastinya banyak metode yang akan dilahirkan bagaimana masyarakat bisa memberikan literasi untuk dirinya sendiri atau untuk orang sekitarnya mengenai literasi kepemiluan dan kepilkadaan seperti itu Pak. Dan menurut Bapak, apakah ada kiat-kiat yang membedakan antara berita hoax, black campaign, dan negatif campaign yang ada di masyarakat berkembang saat ini? Iya, kalau
kita mengacu kepada fakta yang ada di lapangan. Ketika perhelatan terjadi, maka sangat mudah kita menemukan postingan-postingan yang menyasar ke ranah pribadi Betul. misalnya. Ya. Eh, Ketika postingan-postingan berada pada ranah pribadi, artinya pertarungan gagasan dan ide yang menjadi substansi dari sebuah perhelatan pemiluan itu tidak akan tercapai. Betul sekali. Ya. Nah, masyarakat yang memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki literasi yang baik tentang kepemiluan, akan mampu menakar, akan mampu melakukan penilaian bahwa satu berita atau satu postingan itu, oh ini hoax ini black campaign misalnya. Ini tidak memberikan pendidikan yang baik untuk masyarakat. Jadi dengan adanya pemahaman yang baik, mereka akan memiliki kemampuan untuk memilah, memfilter informasi apa yang didapatkan dari medsos misalnya, atau dari berita-berita yang berseliweran di internet. Karena memang kondisi itu bahwasanya memang ada beberapa hal yang menjadi Iya. ketakutan kita ya Pak ya, dan tentang black campaign ataupun hoax ini. Iya. Karena memang tidak semua masyarakat yang bisa memfilter, memfilter apa yang dia konsumsi, yang akan dia cerna Iya. seperti itu Pak ya. Karena kalau udah diwujudkan literasi kepemiluan ini, otomatis mereka mempunyai kecerdasan Iya. tentang bagaimana mereka memilah informasi begitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Nah, pastinya, kita kan di daerah kepulauan nih, Pak, daerah Iya, Kepulauan iya, Selayar. betul. Pastinya ada beberapa menjadi problematika atau menjadi tantangan kita selaku, mungkin Bapak sebagai sertifikat akademika, sebagai kami sebagai KPU, sebagai penyelenggara pemilu, otomatis banyak sekali yang menjadi tantangan bagi kita daerah kepulauan, belum lagi yang daerah-daerah yang belum tersentuh internet dan listrik. Iya. Nah, sebagai daerah kepulauan, tantangan apa yang dihadapi dalam meningkatkan literasi pemilu ini kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar? Iya. Eh, Geografis atau posisi geografis sebuah daerah, ya terkadang memang menjadi satu masalah. Satu faktor ya, Pak, ya? Ya, satu satu faktor yang dianggap masalah. Tapi bagi saya, posisi geografis suatu daerah adalah eh, anugerah yang saya kira harus mampu melahirkan inovasi bagi penghuninya, bagi masyarakatnya, untuk mensiasati apa yang dianggap masalah tadi sebagai peluang yang baik. Misalnya, yang terkadang menjadi hambatan kan transportasi. Betul sekali. Ya. Kemudian yang kedua, jaringan yang tidak memadai. Ya, tapi dengan kecanggihan kemajuan teknologi sekarang ini, saya kira persoalan infrastruktur, baik yang transportasi maupun informasi komunikasi, ini sangat mudah untuk diantisipasi. Betul Ya, sekali. jadi itu yang saya anggap bahwa kita tidak boleh menganggap apa yang telah menjadi anugerah ini sebagai sebuah masalah, tapi harus menjadi peluang bagi kita untuk melakukan inovasi-inovasi yang boleh jadi daerah lain tidak bisa dilakukan. Betul sekali ya. Ya. Dan saya kira yang selama ini terjadi, teman-teman baik di penyelenggara maupun di stakeholder yang lain, ya mampu melakukan itu, mampu menempatkan posisi geografis ini tidak lagi sebagai tantangan, hambatan, atau bahkan masalah, tapi sudah menjadi ya bagian yang memang harus dijalani Ya, ini dengan kolaborasi gitu. dengan kondisi yang kita punya, yang kita miliki. Jadi bagi saya begitu, Pak Ilham. Oke. Jangan dianggap sebagai masalah, atau kalau tantangan mungkin iya, Iya, ya. Tapi tantangan untuk melahirkan kreativitas kita, inovasi bagi kita untuk mensiasati apa yang kita anggap sebagai tantangan itu. betul. Mencari Iya, solusi ya, mencari solusi. bukan Iya. menjadi itu sebuah hambatan Iya. ya, Pak, ya. Karena memang, kalau itu sebuah menjadi hambatan otomatis
tujuan kita tuh nggak Ya, tersampaikan begitu betul. ya, Pak, ya. Ya. Jadi sehingga menurut Bapak kalau dengan daerah kepulauan selayar seperti ini, eee, apa yang menjadi ini di luar dari itu ya, Pak, ya, di luar dari apa sih namanya, di luar dari geografisnya, Ya. mungkin lebih ke masyarakatnya, Ya. gitu ya. Apa tantangan menurut Bapak di pandangan Bapak ini, Ya. tentang bagaimana literasi digital ini bisa disentuh oleh literasi pemilu ini bisa sentuh kepada Ya. masyarakat? Yang pertama, eee, kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi melalui, apa namanya, berita maupun berita online maksud saya, maupun, postingan-postingan di media sosial, ini sudah cukup merata. Yang perlu dilakukan adalah, bagi penyelenggara tentunya, adalah sosialisasi yang terus-menerus, Yang lebih masif lagi yang ya, Pak, lebih ya? masif lagi, supaya kemudahan atau aktivitas akses informasi yang didapatkan oleh masyarakat melalui berita maupun postingan-postingan, eee, media sosial itu berimbang Mhm. antara, informasi dari penyelenggara formal kepemiluan sehingga ya masyarakat lagi-lagi memiliki pilihan untuk menelaah, memilih, memilah bahwa yang dia dapatkan ini, oh ini hoax ini Iya, misalnya, iya. oh ini black campaign, ini, literasi kepemiluan yang nggak benar Iya, misalnya, menyesatkan. yang menyesatkan. Jadi dia punya pilihan-pilihan. Jadi, eee, ya tidak hanya, lembaga formal, kepemiluan misalnya KPU dan Bawaslu ataupun yang lain, tapi juga komunitas-komunitas masyarakat atau Mhm. kelompok-kelompok masyarakat. LSM ya, Pak, ya? Ya LSM, sama seperti yang, ya kami geluti sekarang, selain aktif di kampus juga ada lembaga tersendiri, yayasan, yang memang fokus kepada, kajian kebijakan dan pendidikan demokrasi. Oh, ya Ya, bagus sekali. jadi kami namakan Yayasan Bidikrasi Tanah Doang. Mmm, Ini memang konsen di bidang, kajian kebijakan dan, demokrasi. iya pendidikan pendidikan demokrasi tentang, terkait dengan, pemilu dalam pengertian yang kita laksanakan ada tahapan-tahapan Iya. segala, ataupun demokrasi dalam pengertian yang sangat substantif, ya. Jadi, menjadi tugas bersama lembaga formal dengan, komunitas-komunitas masyarakat yang lain. Ya, saya kira begitu Pak Ilham. Ya. Oke, begitu ya, Pak, ya. Jadi memang tantangan ini teman-teman dari Bapak Iksamaroh ini bahwasanya, eee, apa sih daerah-daerah kepulauan itu bukan hanya tentang itu menjadi hambatan, tapi menjadi sebuah kolaborasi kita antara stakeholder seperti akademika, penyelenggara, dan lain sebagainya serta masyarakat yang mau untuk bisa belajar menjadikan tantangan ini menjadikan solusi seperti itu. Dan pastinya bagaimana masyarakat bisa memilah informasi-informasi sehingga masyarakat bisa mencerna, mengkonsumsi berita yang sesuai dengan porsi serta informasi yang benar seperti itu ya, teman-teman. Nah, Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang literasi digital nih. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai kelompok rentan dan hak politik. Menurut Bapak ini, mengapa penting memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk kelompok rentan, memperoleh akses yang sama terhadap informasi pendidikan kepemiluan? Ya, karena kelompok rentan juga memiliki suara. Betul ya, ini Ya. suara ya. Memiliki Hak. kemauan, keinginan yang harus diekspresikan melalui, kepemiluan itu. Betul, Ya, betul, betul. eee, selayar diskriminasi dalam pengertian, yang lebih besar, SARA misalnya, suku, agama, ras, dan antar golongan mungkin, kalaupun ada persentasenya kecil. Mhm, Yang ada bagi kita adalah, yang kelihatannya, eee, samar. mhm, Seperti misalnya orang tua, orang yang sudah sepuh, yang kita mhm. anggap pikun, lalu kemudian, eee, kita anggap, "Ah sudahlah, ini sudah
tidak Diperlukan lagi tidak rasanya. diperlukan lagi. Iya iya. Padahal dia kan paling tidak mewakili warga yang pikun. Yang pikun dan dia Itu pun juga sebagai warga negara juga warga kan? negara, betul Pak Ilham, ya. Jadi, eee, tidak boleh ada yang diabaikan. Ketika ada yang diabaikan maka ya itu diskriminasi, walaupun Diskriminasi. persentasenya mungkin sangat kecil ya. Ya, Jadi memang bahwasanya apapun itu latar belakangnya, selagi itu warga negara Indonesia dan dia memiliki sudah hak, memenuhi ya, syarat gitu kan, syarat, udah hak mereka untuk memenuhi maupun dia disabilitas, ya, maupun dia pikun, tua, atau yang sakit-sakitan atau stroke dia tetap ya, masih berhak ya, Pak, ya. Nah, tapi ini yang menjadi problematika nih, Pak, bahwasanya ini juga menjadi urgensi juga dari KPU RI, menjadi program utama juga bagi KPU RI bagaimana mewujudkan kepemiluan dan pilkadaan yang ramah disabilitas, seperti itu, Kak. Kita ketahui bahwasanya disabilitas adalah salah satu kelompok rentan juga, karena menurut pandangan Bapak nih, apakah di Selayar ini kelompok rentan seperti disabilitas itu apakah sudah dipenuhi haknya sebagai warga negara kesertaannya di dalam pemilu dan pilkada menurut pandangan Bapak? ya. Yang terjadi selama ini saya kira penyelenggara, dalam hal ini KPU dan jajarannya, eee, sudah berupaya memenuhi itu. Ya, sudah berupaya memenuhi kebutuhan, kelompok yang kita namakan rentan, terutama yang disabilitas. Eee, Hanya saja beberapa, titik misalnya, ya kita temukan kasus-kasus seperti yang saya sebutkan tadi, Iya. orang tua atau yang, eee, apa, yang sakitnya sudah menahun, Demensia lah ya. ya sudah menahun, sudah lama sekali, eee, dianggap, "Ah ini," seakan-akan mereka tidak punya kaitan dengan, pesta yang digelar, Demokrasi. dengan, hajatan kepemiluan yang digelar. Padahal sekali lagi mereka punya suara, ya, punya suara yang mesti diekspresikan dan ya, di situlah kewajiban negara untuk memenuhi, Fasilitasi ya, Pak, ya? fasilitasi. Mhm. Saya punya pengalaman begini ya Pak Ilham, Baik. saya pernah menangani, eee, apa, kelompok anak-anak. Mhm. Masyarakat kita kan tidak memberi ruang sebenarnya, anak-anak apa sih, Yang dia tahu gitu kan. apa yang mereka tahu, Mhm. dan belum dianggap memiliki pemahaman yang cukup tentang ini persoalan kemasyarakatan Mhm. misalnya. Namun ada satu desa, masyarakat dalam pengertian orang yang dewasa ini buntu untuk menentukan, eee, tentang berapa tarif yang harus dibayar oleh masyarakat, dalam bayar lampu. Mhm. Itu waktu PLN belum masuk Masuk ke ya, Pak, ya? desa. Pada saat orang dewasa buntu, suara yang kita anggap, tidak memiliki, tidak ada artinya, Memiliki power lah yang ya, memiliki power, ternyata dari situ solusinya. solusinya gitu kan. Ketika mereka bersuara, itu yang kemudian disepakati untuk menjadi keputusan Mhm. warga desa. Ah, saya pikir kondisi ini juga, sangat terkait dengan kepemiluan, bahwa terkadang kita menganggap mereka sudah selesailah, tidak ada hubungannya dengan pemilu, dengan apa, coblos-mencoblos dan seterusnya. Tapi, ya mereka punya suara, mereka punya, Hak di situ. hak yang harus difasilitasi oleh negara. Oke, baik. Jadi teman-teman bahwasanya memang, apa itu kondisinya negara itu memang harus memenuhi kewajibannya dalam memenuhi hak dari semua pemilih yang ada di semua elemen, baik itu maupun orang tua yang sudah demensia, anak-anak yang udah masuk usia 17 tahun yang udah bisa ikut pemiluan, apapun itu alasannya harus dipenuhi dan kita harus memahami bahwasannya demi kemajuan bangsa ini agar nantinya semua masyarakat bisa berpartisipasi dalam pesta demokrasi, agar terciptanya demokrasi yang berkualitas. Karena memang kondisinya saat ini negara ataupun beberapa pemahaman juga bahwasanya orang menganggap ini, "Oh, ini tidak penting," akan tetapi ini penting mengenai keberlangsungan di negara di masa depan ya, Pak, ya. Iya. Nah, jadi begini, Pak, selanjutnya, Pak, bentuk-bentuk diskriminasi dalam pemilu. Jadi begini, Pak, menurut Bapak nih,
atau pengalaman Bapak atau pemahaman Bapak mengenai diskriminasi seperti apa yang berpotensi muncul dalam penyelenggaraan pemilu, baik terhadap pemilih maupun peserta pemilu? Ya, eee, yang pertama potensi ya, kita bicara Iya. bicara potensi. Potensi diskriminasi itu boleh saja terjadi pada tahapan, Iya. ya. Misalnya yang seharusnya masuk daftar pemilih tapi kemudian terabaikan, Mhm. ya. Terabaikan ini boleh jadi ada banyak faktor, antara lain misalnya, oh ini bukan kalau masuk di daftar pemilih di TPS ini misalnya, kecenderungan milihnya itu bukan yang ingin digolkan misalnya, maka kemudian, eee, dia diabaikan, artinya tidak terdaftar. Ini sekali lagi kasusnya mungkin kecil, tapi, fakta di lapangan setiap, eee, perhelatan kepemiluan, ada saja masyarakat yang menganggap, "Ih, kenapa saya tidak terdaftar?" Atau, "Kenapa saya tidak dapat undangan?" Ya, walaupun persentasenya kecil tapi ini bentuk diskriminasi, ya. Kita tidak boleh berdalih bahwa, ada kekhilafan, ada ini dan seterusnya, ya. Yang kedua, eee, masyarakat yang seperti yang saya gambarkan di awal tadi, Pak Ilham, bahwa yang yang kita anggap seakan-akan tidak punya urusan lagi dengan pemilu, padahal dia, punya hak pilih, dia punya punya suara, lalu kemudian tidak difasilitasi. Misalnya, tidak diantarkan kotak suara ke tempatnya, padahal seharusnya dia difasilitasi dengan cara diantarkan ke ke rumahnya. Ngalamin. Tidak boleh dengan alasan hanya satu orang, atau apa sih pentingnya dia, lalu kemudian kita mengabaikan, Mengabaikan atau menganggap sepele. anggap sepele. Yang ketiga, pemilih, eee, apa, yang seperti Pak Ilham sampaikan tadi, yang tunanetra, tunarungu, eee, yang seharusnya diberikan pendampingan, lalu kemudian dibiarkan jalan sendiri, dibiarkan masuk, Parah tanpa arahan dari tugas. petugas atau keluarga. Itu hal-hal yang kecil dan sepele, tapi itu bentuk diskriminasi saya kira ya. Secara Iya, tidak langsung ya, Pak, ya? iya, iya, jadi itu beberapa poin yang, eee, diskriminasi sangat tipis. Mhm. Jadi tipis sekali, tidak kelihatan, Kelihatan. tapi, itu diskriminasi. Bagi yang orang yang sebagai peserta pemilu otomatis terasa bagi Iya, mereka gitu kan. iya, Walaupun kadang-kadang nggak mau mengekspresikan, ya udah iya, mungkin begini. Tapi kita harus ketahui teman-teman bahwasanya, eee, teman-teman disabilitas, orang tua yang udah demensia dan sebagainya itu bahwasanya perlu pendampingan, baik itu mungkin dari masyarakat, petugas nantinya, atau penyelenggara, bahkan hal-hal lain sebagainya, orang-orang lain sebagainya untuk bisa berpartisipasi dalam mewujudkan pesta demokrasi yang semua elemen masyarakat tuh bisa berpartisipasi, seperti itu. Nah, Pak, tadi Bapak udah, membahas nih tadi tentang permasalahan-permasalahan atau bagaimana, eee, kayak permasalahan dari diskriminasi kah atau problematika kah dari, eee, keikutsertaan pemilihan kelompok rentan seperti itu. Nah, menurut Bapak dan saran Bapak ini, apa upaya pencegahan diskriminasi, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh KPU untuk mencegah terjadinya diskriminasi berdasarkan gender kah, disabilitas, usia, dan lain-lain sebagainya untuk bisa nantinya tidak dilakukan di kedepannya, seperti itu? iya. Kembali ke awal tadi Pak Ilham, penguatan literasi politik, ya. Dan, yang yayasan yang saya sebut tadi ini dalam jangka yang tidak terlalu lama akan menggelar kegiatan yang nuansanya nuansanya memberikan penguatan pada apa yang kita khawatirkan tadi, Pak, Iya. ya. Jadi kita akan melaksanakan sekolah, politik, ya, selama 2 bulan. Ini kepesertaannya mulai dari, partai politik, kemudian kelompok-kelompok masyarakat, kelompok pemuda, LSM. LSM, ya, semua.
kita berikan ruang yang sama untuk bisa terlibat di sini. Dan, kegiatan ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan, itu juga mendapat support yang luar biasa dari teman-teman di KPU sini. KPU, Bawaslu, kemudian pemerintah daerah sendiri, dan juga, kami sebagai salah satu unsur yang bisa memberikan support penyediaan narasumber misalnya. Iya. Eee, Insyaallah dalam waktu dekat kita akan lakukan itu, ya. Yang kita lakukan itu sebagai sebuah upaya untuk, eee, ya mudah-mudahan dalam perhelatan kepemiluan ke depan tidak ada lagi diskriminasi walaupun tipis-tipis, Tipis-tipis. walaupun Iya. tipis-tipis, ya. Begitu Pak Ilham. Oke, baik. Berarti emang upaya KPU tuh benar-benar melakukan kolaborasi ya, Pak, ya, Iya, berkolaborasi dengan yayasan Bapak untuk melakukan sekolah kebijakan dan iya, demokrasi seperti itu, politik, melibatkan semua elemen unsur masyarakat, stakeholder dan lain sebagainya, agar nantinya untuk mencegah upaya-upaya seperti ini ya, Pak, ya, baik itu diskriminasi maupun pemahaman mengenai literasi digital. Karena memang untuk semua hal mengenai bentuk pertumbuhan dari sebuah masyarakat, perlunya kolaborasi, teman-teman. Karena memang kita ketahui bentuk kolaborasi yang diberikan dan bermanfaat serta memberikan dampak kepada masyarakat, itu akan memberikan jangka panjang juga dan kemanfaatan juga untuk, demokrasi kita ke depannya. Karena kalau orang Minang, kalau saya orang Minang bilang adalah "Basamu mangku menjadi", Pak. Jadi kayak bersama-sama kita akan terciptanya sebuah upaya menuju poin iya. inti dari kebersamaan atau inti dari tujuan kita bersama, seperti itu. Nah, yang terakhir nih, Pak, yang terakhir. Satu pesan singkat tentang pentingnya literasi pemilu dan pencegahan diskriminasi. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kepulauan Selayar bahkan se-Indonesia? Jangan pernah berhenti menggaungkan kebersamaan dalam politik dan demokrasi. Jangan pernah berhenti menggaungkan kebersamaan di demokrasi dan politik. Politik, Itu, ya, teman-teman, bahwasanya kita, kami sebagai penyelenggara pun tidak bisa berdiri sendiri juga tanpa melibatkan sivitas akademika, tanpa melibatkan stakeholder baik itu Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, dan terkhususnya tidak bisa juga menyelenggarakan pesta demokrasi, kepemiluan dan pilkadaan tanpa peran dari masyarakat, sobat pemilih pastinya. Nah, baik teman-teman semua, kita udah sampai di penghujung podcast pada kesempatan kali ini bersama Bapak Dr. Muhammad Iksan Maro selaku Wakil Rektor ITSBM Selayar. Dan pembahasan kali ini benar-benar insightful bahwa teman-teman mengenai kelompok rentan dan literasi digital. Karena memang bahwasanya teman-teman, kita akan nantinya akan menuju tahapan pemilu dalam kurun waktu terdekat. Dan untuk itu kita akan bersiap nantinya menyambut pesta demokrasi dan kita akan mengisi kapasitas kita sebagai masyarakat nantinya untuk bisa ikut serta dalam pesta demokrasi ini, baik itu di literasi digital ataupun nanti kita bisa berperan sebagai penyambung tangan kepada kelompok rentan atau kelompok-kelompok disabilitas, seperti itu. Baik teman-teman semua, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya telah hadir, atau menonton pada podcast pada kesempatan kali ini dengan narasumber kita yang sangat-sangat edukatif, informatif, dan serta memberikan kemanfaatan kepada teman-teman semua, serta menyumbangsi pemikirannya dan saran kepada kita semua. Dan kita harus sampai penghujung nih, teman-teman, penghujung podcast kita sempat kali ini. Saya Ilham Hadirinata selaku mewakili Bapak Dr. Muhammad Iksan Maro mengucapkan pamit undur diri. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam KPU melayani.